Berdasarkan situasi pembelajaran diferensiasi SD, terdapat beberapa pertanyaan, yaitu 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana guru tersebut memenuhi kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawaban pertanyaan pertama, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat belajar murid, 3. Profil belajar murid. Berikut penjelasan tentang kesiapan belajar murid. Pak Darmawan adalah guru yang sangat memperhatikan kebutuhan belajar murid-muridnya. Ia berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar mereka dengan berbagai strategi pembelajaran yang beragam, termasuk tingkat kemampuan membaca mereka. Ia memahami bahwa setiap murid memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Pak Darmawan menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca murid, sehingga dapat memberikan materi yang sesuai berdasarkan tingkat pemahaman murid. Berikut cara Pak Darmawan menentukan kebutuhan kesiapan belajar murid-muridnya, yaitu menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca murid. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Berikut cara Pak Darmawan menentukan kebutuhan minat belajar muridnya, yaitu melakukan proses observasi dan pemantauan selama murid melakukan kegiatan, aktif berinteraksi dengan murid, mengajukan pertanyaan, memberikan bantuan, dan memberikan tantangan lebih kepada murid yang melakukannya. Dengan cara ini, guru dapat menilai kemampuan murid secara langsung. Selanjutnya, profil belajar murid. Pada tahap ini, Pak Darmawan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih sumber belajar dan bahan materi sesuai dengan gaya belajar mereka dalam menyelesaikan tugas. Jawaban pertanyaan kedua, bagaimana guru tersebut memenuhi kebutuhan belajar muridnya? 1. Pak Darmawan di awal pembelajaran melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif untuk mengetahui kesiapan, keadaan, bakat dan minat serta karakter dari muridnya. 2. Pak Darmawan merencanakan pembelajaran melalui pembuatan menu belajar berdasarkan hasil asesmen diagnostik. 3. Pak Darmawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membacanya. 4. Pak Darmawan menyiapkan dan memberi materi sesuai tingkat pemahaman murid. 5. Pak Darmawan menyiapkan berbagai macam sumber belajar seperti video, poster atau diagram, komik atau artikel, dan kartu pertanyaan. 6. Pak Darmawan memberikan kebebasan murid untuk memilih sumber belajar dan bahan materi sesuai dengan gaya belajar mereka dalam menyelesaikan tugas. Jawaban pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Pembelajaran diferensiasi konten. Berikut penjelasan untuk pembelajaran diferensiasi konten. Pak Darmawan menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik seperti video, poster atau diagram, komik atau artikel, dan kartu pertanyaan. Hal ini tentu akan membangkitkan semangat murid untuk belajar memecahkan permasalahan yang mereka temukan pada konten belajar. Selanjutnya, penjelasan untuk pembelajaran diferensiasi proses. Pak Darmawan melakukan observasi dan memantau pemahaman muridnya dengan mendatangi tiap kelompok untuk memberikan penjelasan tambahan bagi kelompok yang mengalami kesulitan. Pak Darmawan juga mencatat catatan penilaian selama proses observasi, termasuk jawaban murid, pertanyaan murid, dan tingkat pemahaman murid. Informasi-informasi itu akan digunakan untuk proses perencanaan dan pendampingan selanjutnya. Berikut penjelasan untuk pembelajaran diferensiasi produk. Pak Darmawan memberikan berbagai jenis kegiatan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid, seperti membuat diagram alur sederhana, menulis cerita narasi, atau membuat cerita kreatif dari perspektif makanan. Ini memungkinkan murid bekerja sesuai dengan kemampuan mereka dan merangsang pemahaman yang lebih dalam. Jawaban pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Darmawan melakukan penilaian berjenjang atau tier assessment untuk memahami sejauh mana murid memahami materi. Penilaian ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid. 1. Murid dengan kemampuan kurang. Untuk murid dengan kemampuan kurang, Pak Darmawan memberikan tugas untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana dengan kosakata yang sederhana pula. 2. Murid dengan kemampuan sedang. Untuk murid dengan kemampuan sedang, ia meminta mereka membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. 3. Murid dengan kemampuan tinggi. Untuk murid dengan kemampuan tinggi, Pak Darmawan meminta murid membuat cerita kreatif dari perspektif makanan yang menarasikan alur pencernaan. Ini merupakan tugas yang lebih kompleks yang menguji pemahaman mereka secara mendalam. Berikut kesimpulan. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Dalam kasus ini, Pak Darmawan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan 3 aspek kebutuhan murid, seperti
kesiapan murid, minat pelajar murid, dan profil pelajar murid. Pak Darmawan juga menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berbasis konten, proses, dan produk, untuk dapat mengelompokkan murid berdasarkan kemampuannya masing-masing. Maka Pak Darmawan juga melakukan penilaian secara berjenjang melalui asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Demikian Bapak Ibu pemaparan kami dari kelompok SD pada ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.